Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Kurma Kultum Ramadan Penuh Makna di episode kelima. Oke teman-teman, tema kita kali ini yaitu tentang Ramadan sebagai kesempatan untuk beribadah dengan narasumber istimewa kita yaitu Ibu Haja Iswati SPD. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu, puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Baik Ibu, di sini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait Ramadan sebagai kesempatan untuk beribadah. Boleh, silakan. Ya. Bagaimana cara memperbaiki ibadah di bulan Ramadan? Memperbaikinya tentunya kita harus ada motivasi ya, motivasi dalam diri kita. Di samping itu keyakinan di dalam diri kita ya. Keyakinan, karena ini penting keyakinan. Kalau nggak yakin, kalau nggak iman meyakini ya nggak akan pengaruh itu ya. Jadi keyakinan itu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang di sana kalau kita berbuat baik itu dilipat gandakan kebaikannya, pahalanya. Terus kemudian keistimewaan yang lain di mana di bulan Ramadan itu ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. 1000 bulan coba dihitung 1000 bulan. Sama umur kita itu jauh lebih banyak. Satu malam ada di bulan Ramadan itu kebaikannya lebih dari 1000 bulan yang kita lakukan. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, rugi dong ya, rugi dong kita ya kan. Jadi itu harus ada di keyakinan kita ya, di keyakinan kita. Dan kita juga ingat bahwa sebaik-baik nasihat itu adalah kematian. Nah, barangkali ya kita tidak tahu ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, otomatis kita gimana coba kalau kita tahu umur kita coba sampai bulan ini ya, pasti kita akan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya ya kak. Coba Mbak Nataya ya, Mbak Nataya divonis misalnya tahun depan nggak bisa Ramadan lagi, otomatis kalau Ramadannya aduh ini, tapi itu tentu dengan keimanan. Kalau nggak iman, kalau nggak yakin bahwa ada hari esok itu nggak akan kita lakukan dengan baik. Nah, kita sebagai orang yang beriman punya keyakinan, tentunya dengan punya pikiran bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita, pasti kita akan mengisinya dengan Kebaikan. hal-hal yang baik-baik gitu. Gitu ya saya kira. Ada lagi pertanyaan? Ada Bu. Iya. Gini, nah kan setiap mau beribadah pasti mempunyai tujuan tuh. Nah, menurut Ibu tujuan beribadah di bulan Ramadan itu selain untuk mendapatkan keberkahan apa? Iya. Mendapatkan keberkahan biasanya nanti tujuannya adalah kita sebagai manusia ya. Sebagai manusia nanti dapat keberkahan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, seperti misalnya katanya puasa itu dapat menyehatkan badan ya dan sebagainya. Nah, di samping untuk kita sebenarnya yang kita harus fokuskan bahwa sebagai manusia yang merupakan hamba Allah, di mana kita hidup itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah, ya kita lakukan itu tujuannya untuk semata-mata untuk beribadah, mengikuti perintahnya Allah ya. Di dalam Al-Quran kan ada itu ya, surat Al-Baqarah ya, bahwa diperintahkan kepada kita untuk berpuasa ya. Itu jadi kita ya tujuannya ya kita memang karena untuk mentaati apa yang Allah perintahkan. Nanti urusan macam-macam kebaikan-kebaikan yang mau Allah berikan kepada kita itu urusannya Gusti Allah. Yang penting kita itu lurus, pengen mendapatkan ridho dari Allah, kita ingin bertakwa kepada Allah, kita ingin taat pada Allah. Saya kira itu tujuannya. Berarti kita harus fokus ya Bu, fokus untuk mencapai ridha Allah. Iya betul Mbak Nataya ya. Metaya Ibu. Nataya, Metaya. Oh, iya.
Silakan, ada lagi yang lain pertanyaannya? Bu. Ibadah apa saja yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan? Oh, banyak ini kesempatannya ya, karena tadi di awal kita sudah tahu bahwa di bulan Ramadan itu adalah pahala-pahala kebaikan-kebaikan kita itu dilipat gandakan. Nah, itu kita harus optimalkan ini. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bulan suci Ramadan itu kan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kita perlu banyak-banyak membaca Al-Quran, ya. Makanya ibu-ibu tuh di musola-musola kan sering ada tadarusan, ya kan. Nah, itu baca Al-Quran. Kalau setiap harinya satu huruf itu satu kebaikan, ya. Nanti di bulan Ramadan satu hurufnya ya, alif lam mim itu kan 3 huruf, alif lam dan mim, bukan satu kata itu yang dihitung, tapi satu huruf, tiap hurufnya. Di bulan Ramadan nanti akan berlimpah kebaikannya, ya. Jadi kita baca Quran di situ bisa, terus kemudian bersedekah, ya, bersedekah di bulan Ramadan tuh pahalanya juga berlimpah ini ya. Ajang kita kalau lapar kayak gini, oh kalau orang miskin lapar seperti apa, kita di situ bisa bersedekah, motivasi dari situ ya. Kemudian sholat sunnah yang lainnya seperti yang kita biasa lakukan, sholat taraweh ya, sholat taraweh, sholat tahajudnya. Jadi kalau ada bilang sholat taraweh gimana kalau kita mau sholat tahajud, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa ya. Sholat taraweh juga, sholat tahajud juga, itu amalan-amalan ya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Yang kebaikan terhadap orang tua, membantu orang tua ya, termasuk belajar ya. Belajar kan fardhotun ala kulli muslimin wal muslimat, ya kan? Itu fardu. Kalau fardu kan dilakukan dapat pahala, ya kan? Nah, kalau kita puasa kok belajarnya malas-males, sekolahnya malah pengen yang lumruk baik ya, itu malah nggak memanfaatkan itu. Tidak ya ya itu ya. Jadi justru puasa itu kita belajarnya harus lebih giat gitu, karena pahalanya berlipat ganda itu ya. Jadi kita belajar lah, insya Allah nggak apa-apa kok kalau kita lihat dengan kuat sahur ya, di akhir waktu sahur, insya Allah satu panjang hari itu insya Allah nggak apa-apa, kuat insya Allah. Terus yang spesial ya, ibadah yang spesial di bulan Ramadan selain puasa itu biasanya ada itikaf ya. Itikaf itu berdiam diri di dalam masjid, melepaskan diri dari hiruk pikuknya dunia, fokus terhadap Allah saja ya. Di situ bisa bermunajat, bisa bertafakur gitu. Saya kira itu ya. Pokoknya fokusnya melakukan kebaikan-kebaikan. Berarti dengan menghadirkan hati kita mencapai ridha Allah ya Bu. Menghadirkan hati di setiap segala aktivitas. Iya, menghadirkan hati, betul. Hati yang harus kita hadirkan. Bahkan tadi saya lupa menyampaikan waktu di pertama itu ya, bahwa orang-orang, beberapa orang itu mempersiapkan hati kita untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa di Ramadan itu dari bulan Rajab. Rajab, Sya'ban itu udah persiapkan hati dan pikirannya, sehingga ada doanya itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Satu rangkaian untuk mempersiapkan diri kita menghadapi Ramadan. Saya kira itu ya. Ada lagi apa udah cukup? Terima kasih. Ya, cukup. Alhamdulillah, kurma episode yang kelima sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber Ibu Haja Iswati atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Teman-teman jangan lupa tonton selalu kurma di sosial media kami, YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Saya Nurbaiti dari Eskul Rohis dan rekan saya Metaya dari Eskul Jurnalistik mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.